Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Service Marketing Communication. Baik, langsung saja yang pertama yaitu komunikasi pemasaran layanan terpadu. Komunikasi adalah bentuk yang paling terlihat. Beberapa mengatakan mengganggu aktivitas pemasaran, kecuali digunakan bersamaan dengan upaya pemasaran lainnya. Kesadaran konsumen terhadap produk jasa, sikap mereka terhadapnya, dan seberapa mudahnya mereka dapat mengevaluasi karakteristik produk. Keputusan termasuk menentukan isi struktur dan gaya dari isi pesan yang akan dikomunikasikan, cara penyajiannya, dan media yang cocok untuk menjangkau khalayak yang dituju. Untuk mengintegrasikan semua pertimbangan diperlukan implementasi strategi komunikasi. Pertama-tama, mendefinisikan audiens, target, who siapa, dan menentukan tujuan komunikasi. What, apa yang merupakan kunci komunikasi strategis keputusan yang harus diambil. Where, di mana yang mencakup beragam saluran komunikasi yang tersedia untuk pemasar layanan. How, bagaimana tentang komunikasi khusus layanan dapat diatasi. When, kapan penjadwalan aktivitas komunikasi harus dilakukan. Yang kedua yaitu mendefinisikan target audience. Program komunikasi ada 3, yaitu prospek, pengguna, dan karyawan. Yang pertama, prospek. Pemasar layanan konsumen biasanya tidak mengetahui prospek di muka. Mereka biasanya perlu menggunakan campuran komunikasi tradisional yang terdiri dari elemen seperti iklan, media, dan iklan online. Yang kedua yaitu pengguna. Berbeda dengan prospek, saluran yang lebih hemat biaya seringkali tersedia untuk menjangkau pengguna yang sudah ada, termasuk upaya penjualan silang atau peningkatan oleh karyawan garis depan. Yang ketiga yaitu karyawan, berfungsi sebagai audiens sekunder untuk komunikasi, kampanye melalui media publik. Kampanye yang dirancang dengan baik, yang ditargetkan untuk pelanggan, juga memotivasi karyawan, terutama mereka yang berada di garis depan. Yang selanjutnya yaitu menentukan tujuan komunikasi layanan. Tujuan komunikasi layanan strategis. Sasaran strategis termasuk membangun merek layanan dan memposisikannya serta layanannya produk terhadap persaingan. Artinya, perusahaan menggunakan komunikasi pemasaran untuk membujuk pelanggan sasaran bahwa produk layanan mereka menawarkan solusi terbaik untuk dipenuhi kebutuhan pelanggan tersebut relatif terhadap penawaran perusahaan pesaing. Pemasaran komunikasi digunakan untuk meyakinkan calon pelanggan dan pelanggan saat ini tentang perusahaan kinerja unggul secara keseluruhan. Technical Survey Communication Objektif. Tujuan komunikasi secara taktis. Tujuan taktis berhubungan dengan membentuk dan mengelola persepsi, keyakinan, sikap perilaku pelanggan dalam salah satu 3 tahap proses komunikasi layanan, yaitu tahap pembelian, pertemuan layanan, dan pasca pertemuan. Metode yang berhubungan dengan fase pembelian umumnya disebut corong penjualan. Model yang biasanya menggambarkan tahap yang dilalui konsumen dari tidak mengetahui produk hingga sepenuhnya. Mungkin metode yang tertua adalah metode AIDA, singkatan dari Awareness, Interest, Direct, dan Action, yang berpendapat bahwa seperti pada model hierarchy effect, yaitu tahap kognitif dimulai dengan tahap kognitif, kesadaran, pengetahuan, diikuti oleh tahap afektif yang mengarah pada kesukaan, preferensi, keyakinan, dan akhirnya tahap perilaku pembelian. Corong komunikasi pemasaran layanan diselaraskan dengan metode AIDA dan model hierarchy effect pada pra pembelian. Namun metode-metode tersebut tidak mencapai pada tahap pertemuan layanan dan pasca pertemuan, maka ditambah dengan tujuan komunikasi layanan. Corong komunikasi pemasaran layanan dimulai dengan audiens target yang luas, yaitu semua prospek yang ada di segmen target perusahaan. Selanjutnya, promote and deliver quest to communication quality. Promosi isyarat nyala untuk komunikasi kualitas. Yang pertama, menambah nilai melalui konten komunikasi, informasi, dan konsultasi merupakan cara penting untuk menambah nilai produk. Yang kedua, memfasilitasi keterlibatan pelanggan dalam proses produksi jasa. Yang ketiga yaitu mempromosikan kontribusi personal layanan dan operasi di belakang panggung, merancang dan menggeser permintaan untuk mencocokkan kapasitas. Komunikasi layanan yang efektif. Hal 6. Pahami tantangan komunikasi layanan dan bagaimana komunikasi layanan dapat mengatasinya. Pertama, masalah intangibilitas, yaitu ada keabstrakan,
mengacu pada konsep-konsep seperti keamanan finansial atau hal-hal terkait investasi. Keumuman mengacu pada item yang terdiri dari kelas objek. Non-searchability mengacu pada fakta bahwa banyak atribut layanan tidak dapat dicari atau periksa sebelum dibeli. Kemampuan mental mengacu pada layanan yang cukup kompleks. Yang kedua, mengatasi masalah intangibility, yaitu dengan isyarat dan metafora. Pertama ada isyarat nyata, strategi-strategi yang umum digunakan dalam periklanan. Yang kedua, metafora. Beberapa perusahaan telah menciptakan metafora yang bersifat nyata. Yang kedua, komunikasi pemasaran jasa. LO7, kenali bauran komunikasi pemasaran dalam konteks layanan. Saluran iklan. Non-pribadi, pribadi, media tradisional, dan media online. Yang pertama, komunikasi berasal dari sumber. Pertama, komunikasi berasal dari berbagai sumber. Yaitu yang pertama ada saluran komunikasi pemasaran yang mencakup media tradisional dan saluran online. Yang kedua, saluran penyampaian layanan. Yang ketiga, pesan yang berasal dari luar organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas bagian ke-8 dan ke-9, yaitu permintaan inventaris melalui garis tunggu dan sistem antrian. Seperti yang terlihat pada bagian sebelumnya, terdapat berbagai taktik untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Tapi apa yang harus dilakukan seorang manajer ketika kemungkinan untuk membentuk permintaan dan menyesuaikan kapasitas telah habis, namun penawaran dan permintaan masih belum seimbang? Manajer tidak akan mengambil tindakan apapun dan membiarkan pelanggan menyelesaikan masalah sendiri. Tetapi hal itu bukanlah resep untuk kepuasan pelanggan. Daripada membiarkan masalah memburuk, perusahaan yang berorientasi pada pelanggan baru harus mencoba mengembangkan strategi untuk memastikan keteraturan, predictabilitas, dan keadilan. Oleh karena itu, untuk layanan secara teratur menghadapi permintaan yang melebihi kapasitas, manajer seringkali perlu mengambil tindakan untuk memenuhi permintaan inventaris. Permintaan dapat diinventariskan dengan dua cara, yaitu satu, dengan meminta pelanggan untuk mengantri, biasanya berdasarkan siapa cepat dia dapat, atau dengan menawarkan pelanggan sistem antrian yang lebih maju. Misalnya, sistem yang mempertimbangkan urgensi, harga, atau pentingnya pelanggan. Yang kedua, dengan menawarkan pelanggan kesempatan untuk memesan kapasitas layanan di muka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang garis tunggu dan sistem antrian. Menunggu adalah fenomena universal. Menunggu adalah sesuatu yang terjadi di mana-mana. Garis tunggu dikenal oleh peneliti operasi dari Inggris sebagai antrian terjadi setiap kali jumlah kedatangan di suatu fasilitas melebihi kapasitas sistem untuk memprosesnya. Masalah pengurangan waktu tunggu pelanggan seringkali memerlukan pendekatan multicabang, seperti yang terlihat dari pendekatan yang diambil oleh Disney yang dijelaskan dalam wawasan layanan pada gambar nomor 9.2. Meningkatkan kapasitas hanya dengan menambah lebih banyak ruang atau staf tidak selalu merupakan solusi terbaik dalam situasi di mana kepuasan pelanggan. Maka dari itu harus diseimbangkan dengan pertimbangan biaya, seperti Disney. Saya akan meneruskan bagian saya, yaitu nomor 10, yaitu pesan ditransmisikan melalui saluran pengirim layanan, yaitu komunikasi yang tersedia melalui saluran penyampaian layanan. Tidak seperti kebanyakan pemasar barang, perusahaan jasa biasanya mengendalikan titik penjualan dan saluran pengirim layanan yang menawarkan peluang komunikasi yang kuat dan hemat biaya bagi perusahaan jasa. Yang ke-11 yaitu pesan yang berasal dari luar organisasi, yaitu pesan paling kuat tentang perusahaan yang produknya datang dari luar organisasi yang tidak dikontrol oleh pemasar, termasuk dari mulut ke mulut, baik secara langsung dalam bentuk elektronik di media sosial. LO12. Pada LO12 ini menjelaskan tentang keputusan anggaran dan evaluasi program.
Sebagian besar perusahaan jasa akan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk komunikasi pemasaran jasa selama mereka yakin akan meningkatkan penjualan. Dalam praktiknya, perusahaan jasa menggunakan sejumlah metode untuk menentukan anggaran. Untuk menentukan anggaran komunikasi mereka, metode yang paling logis adalah metode tujuan dan tugas atau biasa disebut dengan metode penyusunan anggaran. Nah, metode penyusunan anggaran ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan komunikasi di sepanjang corong komunikasi pemasaran. Yang kedua, menentukan tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, memperkirakan biaya program. Yang terakhir itu ada metode penelitian empiris. Metode ini tuh gabungan dari metode yang tadi, yaitu metode tujuan dan tugas. Metode ini menentukan tingkat optimal komunikasi yang dikeluarkan. Tapi pengaruh komunikasi pasar terhadap penjualan dan laba sangat sulit diukur. Alasan utamanya adalah komunikasi pemasaran mempengaruhi penjualan, tetapi hanya salah satu dari bentuk pendorong penjualan yang berkisar dari fitur layanan dan kualitas layanan sampai harga dan aktivitas pesaing. Selanjutnya, LO13. Pada LO13 ini membahas tentang menghargai masalah terkait etika dan privasi konsumen dalam komunikasi pemasaran layanan. Yang pertama, perusahaan itu perlu mempertimbangkan masalah etika dan privasi terkait dengan komunikasi. Berdasarkan fakta pelanggan, pelanggan itu sering merasa sulit untuk mengevaluasi. Peran desain perusahaan. Desain korporat adalah kunci untuk memastikan gaya dan pesan yang konsisten dikomunikasikan melalui semua saluran bauran komunikasi perusahaan. Desain korporat sangat penting bagi perusahaan yang berbasis di pasar yang kompetitif, di mana perlu menonjol dari kerumunan agar dapat langsung dikenali di lokasi yang berbeda. Tujuan dalam menggunakan tampilan visual yang terpadu dan khas adalah untuk memberikan tema pemersatu yang dapat dikenali, yang menghubungkan semua operasi perusahaan dalam pengalaman layanan bermerek melalui penggunaan bukti fisik secara strategis. Perusahaan dapat melakukannya dengan menggunakan pendekatan baik secara individu maupun kombinasi, yaitu yang pertama, perusahaan dalam industri pengiriman ekspres yang sangat kompetitif cenderung menggunakan nama merek mereka sebagai elemen utama dalam desain perusahaan mereka. Yang kedua, banyak perusahaan menggunakan simbol merek dagang bukan nama sebagai logo utama. Yang ketiga, beberapa perusahaan telah berhasil menciptakan simbol yang nyata dan dapat dikenali untuk disosialisasikan dengan nama merek perusahaan. Yang keempat, banyak perusahaan menggunakan warna dalam desain perusahaan mereka. Komunikasi perusahaan terpadu. Banyak perusahaan jasa departemen yang berbeda menjaga aspek yang berbeda dari komunikasi pasar perusahaan jasa. Dengan begitu, banyak saluran yang menyampaikan pesan kepada pelanggan dan prospek menjadi semakin penting bagi perusahaan untuk mengadopsi konsep komunikasi perusahaan terpadu atau IMC. IMC mengikat dan memperkuat semua komunikasi untuk memberikan identitas merek yang kuat. Perusahaan dapat mencapai dengan memberikan kepemilikan IMC kepada satu departemen atau dengan menunjuk seorang direktur komunikasi pemasaran yang memiliki tanggung jawab keseluruhan atas semua komunikasi pasar perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.